Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan waktu untuk mendengarkan saya nantinya akan menyebarkan budaya positif di sekolah kita. Ini adalah salah satu pembelajaran yang kami dapatkan ketika saya dan teman saya yaitu Pak Marolog melakukan CGP, dan di sini kami ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bukan berarti saya adalah orang yang paling hebat, paling yang bisa. Jadi saya mohon izin untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga hari ini kita sama-sama mendapatkan ilmu dari yang sudah kami pelajari. Tapi sebelumnya, mari Bapak Ibu saya undang dulu, kita ice breaking dulu ya. Di sini ada ice breaking kita. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya melakukan ice breaking ini, yaitu kewer-kewer. Mari Bapak Ibu saya undang berdiri supaya kita lebih semangat lagi dalam kegiatan kita hari ini. Ayo goyang Bapak Ibu. Iya, masih ada lagi. Ayo semangat Bapak Ibu.
kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita sudah disegarkan dengan hari kewer-kewer ya, untuk memberikan semangat kepada kita untuk mengikuti penyebaran budaya positif yang saya lakukan. Nah Bapak Ibu, kalau saya nanti menyapa Bapak Ibu dengan kata guru bergerak, jawabannya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semangat ya Bapak Ibu, sekali lagi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Ini adalah penyebaran budaya positif yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Tapanuli Tengah, dan di sini ada fasilitator saya yaitu Bapak Tony Ria dan pengajar praktik yaitu Pak Dojen Adventus Siregar, yang kemarin mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenalnya ya. Nah, sekarang kita buat dulu kesepakatan kegiatan ini. Saya mau mengundang Bapak Ibu, kesepakatan apa kira-kira yang kita buat selama kita melakukan kegiatan ini. Ada yang bisa memberikan masukan kesepakatan kegiatan kita hari ini? Silakan Pak. Apakah mengikuti kegiatan dengan baik? Terima kasih untuk kesepakatan. Barangkali marilah kita ikuti kita ini dengan sungguh-sungguh, dan itu barangkali saja. Iya benar Pak, kita mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. Kita ingat bersama di sini, kebetulan nggak bisa saya ketik lagi. Jadi kita ingat bersama. Saya harapkan kita semua mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Ada lagi Bapak Ibu kesepakatan lainnya? Iya bolehlah ya Bapak Ibu, nanti kita bertanya jawab ya dengan sesi yang saya sampaikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kesepakatan kelas tadi dan kegiatan ini sudah kita rembukan bersama. Sekarang topik-topik apa saja yang akan saya sampaikan pada budaya positif kali ini? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian nanti ada kebutuhan dasar manusia dan manusia berkualitas, serta posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, restitusi atau segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu saya memberikan sebuah pertanyaan. Sepertinya bukan hanya satu ini pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama lah dulu ya Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama menjawabnya. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut kita, apakah dengan kita memberikan hukuman, anak itu sudah bisa disiplin? Bisa, tapi tidak bertahan lama. Oh iya, benar sekali Pak. Sebentar saja mereka mengikuti, tapi tidak menjadi sebuah budaya dari dirinya. Hanya sebatas takut akan hukuman itu. Oh iya benar ya Pak ya. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Iya, memang hukuman dapat mendisiplinkan anak, tapi hanya sebatas saat itu saja ya Pak ya, sementara, atau dari dia mendapat motivasi eksternal dari dalam dirinya, bukan dari dalam dirinya tapi eksternal di luar dirinya ya. Lalu yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal yang positif, misalnya seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak? Misalnya ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, contohnya terlambat datang ke sekolah, dengan kita memberi hukuman kepada anak membersihkan halaman sekolah, mengepel ruangan kelas, apakah itu sudah dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah kita sudah bisa jamin besoknya dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada yang... Saya coba memberi komentar bahwa memang hukuman semacam ini sepertinya belum bisa menjamin bahwa dia besoknya tidak melakukan hal yang sama. Artinya seharusnya lebih bagus dia disuruh dulu
coba menuliskan atau mereview kenapa dia terlambat, apa penyebabnya. Lalu diminta barangkali coba apa upaya yang mau dilakukan sehingga dia tidak terlambat kalau misalnya yang masalah itu adalah masalah keterlambatan. Artinya disadari dulu, dipahami dulu apa penyebab dia membuat terlambat. Maka dan juga diminta dia untuk mencari jalan atau solusi sehingga besoknya tidak lagi terlambat. Seperti itu barangkali. Baik Pak, terima kasih untuk masukannya. Iya, semuanya itu nanti akan kita dapat pahami setelah pembelajaran atau materi-materi yang saya sampaikan. Kemudian, apakah menurut Bapak Ibu, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak berupa hadiah mungkin ya, apakah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Apakah kita yakin setelah kita berikan hadiah terus-menerus, apakah kita yakin dia meningkat motivasi dalam dirinya? Nah, nanti ini mungkin ada yang bisa mengomentari? Nanti mungkin bisa akan kita temukan setelah kita membahas apa yang akan saya sampaikan pada budaya positif. Nah, yang pertama sekali di sini kita akan membahas mengenai sebentar ya Bapak Ibu, di sini karena kebetulan ini video saya buat, jadi agak sedikit apa jalannya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang pertama kita harus melakukan paradigma perubahan. Ya, paradigma perubahan. Coba kita lakukan kegiatan seperti yang saya buat di papan ini. Coba Bapak Ibu dengan teman di sebelah Bapak Ibu di sini, satu orang mengepalkan tangannya, ya. Kemudian teman kita yang lain berusaha sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan kita. Jadi mungkin di sebelahnya ya, berusaha. Mungkin bisa Bapak Ibu berusaha dengan cara meminta baik-baik, membujuk, mengancam, menghardik, bahkan merayunya. Apakah teman Bapak Ibu itu langsung membuka otomatis tangannya? Atau bagaimana? Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan itu boleh kita lakukan. Nah, nggak bisa juga ya Bu ya. Ibu itu nggak bisa katanya. Udah Ibu buat hati kan? Sudah paksa? Sudah ya Bu ya. Ternyata apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah tangan itu otomatis terbuka? Tidak kan? Otomatis terbuka? Tidak. Ya. Berarti apa yang membuat dia bisa terbuka kepalan tangannya kira-kira? Ibu tadi bisa membuka kepalan tangannya temannya itu karena apa? Berarti karena ada motivasi dalam dirinya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Ibu Vero tadi tidak membuka tangannya, apapun yang dilakukan Ibu Habiahan, mungkin Ibu itu tidak akan mau. Tetapi dengan kesadaran pribadinya sendiri, pasti tanpa pun mungkin harus marah-marah, tanpa harus dengan hukuman. Ketika kita memiliki kesadaran dalam diri kita, kita bisa membukanya dengan sukarela. Berarti di sana diri kita sendiri adalah intinya, ya Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan di sini. Nah, teori kontrol. Coba kita lihat. Ini adalah paradigma perubahan yang perlu kita pahami dan sadari sebagai guru. Ya, kita selama ini mungkin bukan hanya Bapak Ibu, saya sendiri juga seperti ini. Saya berpikiran bahwa saya dapat mengontrol murid saya dengan segala macam pengetahuan yang saya miliki, dengan segala macam kehebatan yang saya miliki. Saya merasa bahwa saya itu bisa mengontrol murid saya. Lalu ilusi saya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakternya. Ketika saya mengkritik murid saya, memarahinya mungkin seperti itu, saya merasa dia mungkin nanti akan mengalami perubahan supaya karakternya lebih kuat. Nah, apalagi ilusi-ilusi yang sering muncul di dalam pikiran kita, yaitu ilusi bahwa
semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat menurut kita. Ya, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lalu apa lagi ilusi dalam diri kita bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa? Kita kan orang dewasa kepada murid kita kan? Kita merasa bahwa kita punya hak untuk memaksa dia melakukan apa yang kita mau. Ketika dia tidak mendengarkan pelajaran, misalnya kita suruh kamu berdiri dari sana, silakan kamu berdiri di depan, angkat satu kaki. Seperti itu kita memaksa, seolah-olah kita merasa bahwa kita itu punya hak kepada anak itu. Kita adalah di situ guru sebagai pemimpin. Kita merasa bahwa kita itu adalah sumber segala-galanya. Ya, ini perlu kita rubah ya Bapak Ibu. Ternyata kita tidak bisa berilusi bahwa kita itu bisa sepenuhnya mengontrol diri anak-anak atau diri murid kita. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ya, siapa sesungguhnya? Apakah kita atau bukan? Nah, di sini yang pertama stimulus respon. Kita memberikan stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa Bapak Ibu kira-kira kita mengubah pemandangan orang bahwa kita sama dengan dia? Tidak ya kan? Tidak bisa. Maka dari situ kita harus mengambil teori kontrol pilihannya, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Lalu berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita jangan melihat perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan, ya. Tetapi kita harus rubah menjadi teori kontrol bahwa semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Tidak ada manusia, kita sendiri mungkin melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Tidak ada kita berjalan tanpa tujuan, pasti semuanya memiliki tujuan. Nah, kemudian stimulus responnya, orang tua itu bisa mengontrol, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah menurut Bapak Ibu bisa dikontrol orang lain? Bisa Bapak Ibu? Bisa? Tidak kan? Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita harus ubah itu menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan kita memaksa ketika merasa gagal, ya. Tapi mari kita menciptakan kolaborasi sehingga kita membuat sebuah hal-hal yang baru. Lalu model pemikiran menang atau kalah. Tetapi kita rubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi setiap yang kita lakukan itu adalah segala sesuatu yang baik yang perlu kita lakukan. Nah, di sini apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Ini mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan bersama nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Jadi kita sering menghubungkan kata disiplin ini harus dengan ketidaknyamanan, bukan untuk pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan dalam sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang selama ini sedang digalakkan oleh pemerintah kita, yaitu profil pelajar Pancasila dalam IKM ya, kurikulum Merdeka. Kira-kira apa itu Bu nilai-nilai universal? Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, apalagi mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, lalu apalagi gotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh murid kita atau anak-anak yang akan kita bina. Ini adalah sesuai dengan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Nah, sampai di situ ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, tentang disiplin positif? Iya Pak Sian, ada mau ditanya Pak? Ini di teori kontrol itu siapa yang menemukan itu tadi? Itu teori siapa? Yang mana Pak? Teori tadi itu, yang di awal tadi itu. Teori? Siapa? Konsep siapa? Yang tadi kita sebagai kita di awal tadi itu. Enggak, setelah ini. Ya ini, setelah ini. Karena ada yang mau apakan tadi kita sebagai pengendali anak atau masih motivasi positif tadi itu siapa yang menemukan di teori itu? si Glasser ya Pak? Iya, teori Glasser, William Glasser. Itu teori William Glasser ya Pak? Ini Pak ya? Iya. Ilusi. Saya nggak buat ya di situ teori siapa ya? Maksudnya ini memang sudah diapakan ini semua yang dilakukan guru selama pada malam itu. Iya Pak, sebenarnya ini mungkin sudah diteliti bahwa memang selama ini kita merasa bahwa kontrol kita sebagai guru itu mengontrol murid, seolah-olah kita itu ilusi Pak, bahwa pemikiran seorang guru itu mengontrol murid, begitu. Gurulah yang menjadi kontrol murid itu, bukan dalam diri anak-anak itu, tetapi guru. Misalnya kalau mau ke kiri, kanan, gitu, seperti itu kira-kira. Duduk, berdiri. Jadi guru segala-galanya guru. Dari semua penguatan positif ini efek tidak bermanfaat ini maksudnya motivasi itu jadi tidak berguna. Bukan berarti tidak berguna Pak, tetapi tidak sepenuhnya. Kita kan merasa bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selalu kita berikan penguatan positif. Ternyata itu Pak sebenarnya tidak bermanfaat karena itu bukan tidak bermanfaat ya, tergantung anak itu bisa menanggapinya. Itu adalah motivasi dari luar dirinya, eksternal namanya Pak, bukan dari dalam dirinya. Nah, ketika dia menyadari bahwa penguatan positif yang Bapak berikan itu bisa didasarinya, disadarinya, diyakininya, itu akan berubah menjadi motivasi internal dari dalam dirinya. Nantinya itu akan dapat mengubah dia secara sendiri tanpa ada paksaan seperti itu. Lalu saya ini kan pada lama yang kita ubah kan? Iya, paradigma. Berarti kita harus ubah Pak. Jangan kita berilusi bahwa kita itu beranggapan bahwa
selalu positif. Enggak, belum tentu dia mau menerima itu. Karena kita belum tahu Pak apa yang dia butuhkan. Kita belum bisa memahami dia sepenuhnya. Jadi ketika dia menyadarinya, paham dia, tahu dia bisa menerima, baru nanti penguatan positif yang kita berikan itu bermanfaat, gitu maksudnya Pak. Kira-kira Pak bisa diterima itu Pak? Nah itu yang saya pahami Pak. Dalam guru penggerak ini memang banyak sekali hal-hal yang perlu kita gali bersama, perlu kita sepemahaman, sepemikiran. Makanya mungkin kami juga disuruh untuk memberikan budaya positif ini, berbagi dengan Bapak Ibu supaya kita semua tahu. Karena mungkin ini tidak bisa kita dapat dimanapun misalnya, ya, atau misalnya kita dikasih seperti ini, mungkin ada tertentu hal yang ingin disampaikan dalam program ini, begitu Pak. Lalu yang berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan ataupun restitusi, ya. Di sini sebelumnya saya ingin melanjutkan materi yang kedua, yaitu teori motivasi. Nah, ini Pak tadi eksternal ya. Ini mohon maaf salah tadi ini. Ini eksternal, ini tadi Pak, perilaku motivasi ke manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu mungkin karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah misalnya saya datang tepat waktu ke sekolah karena apa? Karena saya takut ditegur oleh kepala sekolah, seperti itu, ya. Jadi apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya? Itu saya pikirkan. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Jadi saya takut nanti saya dihukum, saya ditegur. Makanya saya mengerjakannya. Seperti itu. Jadi itu berasal dari motivasi eksternal dari luar diri pribadi kita. Nah, kalau yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ada misalnya motivasi orang melakukan kegiatan, atau bisa jadi kita bilang anak didik kita ya, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi ada yang mau dicapainya. Misalnya apa? Dia mau dapat imbalan. Ini mungkin dari orang tuanya ya kan? Nanti kalau juara 1 mama beli sepeda, atau nanti beli handphone. Seperti itu. Jadi dia berusaha untuk menggapainya. Ya, berusaha. Nah, ketika dia mendapatkan itu, mungkin nanti dia akan melakukannya sebatas itu. Ketika dia nanti misalnya tidak diiming-iming lagi dengan hadiah, mungkin dia tidak mau lagi melakukan itu. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Jadi motivasi itu berasal dari luar dirinya, eksternal, tidak bertahan lama. Nah, motivasi yang baik itu adalah, ini adalah salah satu tujuan disiplin positif itu harus motivasi yang internal, motivasi dari dalam diri untuk menghargai diri sendiri. Misalnya kita memikirkan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu pemikiran kita. Kita datang ke sekolah ini misalnya tepat waktu karena apa? Apakah karena semata-mata hanya takut hukuman, ditegur, atau semata-mata hanya ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan yang diberikan oleh sekolah, atau apa? Apakah kita merasa bahwa saya harus memberi contoh kepada murid saya? Itu adalah menghargai diri kita sendiri. Berarti kita ingin menjadi contoh, ingin menjadi teladan bagi murid kita. Karena kita adalah seorang pendidik yang dapat menuntun kodrat anak tersebut. Nah, saya akan menjadi seperti apa nanti di mata anak-anak murid saya kalau saya misalnya datang terlambat. Mungkin itu yang menjadi motivasi dalam diri kita. Nah, itu adalah motivasi internal, salah satu tujuan dari disiplin positif. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu ada pertanyaan sedikit dari saya dan juga kemarin juga ditanyakan kepada kami. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak
mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah ini. Ya, kalau ini misalnya Bapak Ibu guru yang menjawab, kira-kira motivasi apa dari yang ketiga tadi? Apakah karena takut dihukum? Apakah karena ingin mendapat penghargaan? Atau memang dia menyadari dirinya bahwa dia butuh pendidikan itu? Seperti itu. Kira-kira dari tiga motivasi tadi, motivasi mana yang lebih banyak yang mendasari perilaku murid-murid kita? Ada yang ibu-ibu lah dulu yang jawab. Ibu-ibu selamat. Baik, menurut saya sesuai dengan pertanyaan tadi, yang ditanyakan motivasi mana? Tadi saya lihat ada dua motivasi. Yang pertama motivasi eksternal, betul ya? Iya. Yang kedua adalah motivasi internal. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, motivasi mana yang lebih banyak dimiliki oleh anak didik kita di sekolah ini? Nah, kalau menurut pengamatan saya, motivasi yang banyak dimiliki anak-anak adalah eksternal. Artinya motivasi itu yang datang dari luar dirinya. Sehingga banyak anak-anak ditemukan di lapangan tidak berkesinambungan apa yang dia miliki. Tetapi kalau anak-anak itu tadi banyak memiliki motivasi internal yang berasal dari dirinya, mungkin anak itu akan bisa untuk ke depan bisa lebih baik. Demikian. Terima kasih Bu. Berarti anak-anak kita di sekolah ini banyak mendapat motivasi dari eksternal ya, dari luar dirinya. Itu tepatnya yang mana paling banyak ya, Bapak Ibu? Ada yang bisa? Ya, Ibu Simanjuntak. Motivasi eksternal, katanya tadi di sekolah kita ini lebih banyak motivasi eksternal ya, yaitu anak-anak itu melakukan sesuatu, berperilaku itu karena takut dihukum. Baru anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau pujian mungkin ya kan, atau bahkan menghargai dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu karena dia menyadari bahwa dia butuh itu. Baik, saya akan coba menjawab. Pada umumnya yang terjadi di sekolah kita ini biasanya anak-anak itu mau berusaha itu karena ada imbalan. Contoh kita katakan nanti kamu dapat permen, nah dia lebih bersemangat. Nanti kamu dapat ini, nah dia lebih senang ke arah tersebut. Kalau dalam hal lain mungkin anak-anak kita ini belum ada arahnya untuk lebih maju dalam hal contoh hal positif. Dia lebih senang imbalan. Kira-kira begitu. Iya Bu, terima kasih ya. Iya, memang saya juga sependapat dengan Bapak Ibu. Anak-anak kita di sekolah ini saya rasa juga begitu, karena mereka lebih cenderung melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan ataupun juga pujian. Bahkan juga ada yang sebahagian ya karena takut dihukum. Tapi menurut Bapak Ibu, contoh misalnya melakukan sebuah kegiatan kita supaya anak-anak kita tertib. Nanti siapa yang tertib dibagi kue, yang nggak tertib nggak dikasih kue, ya kan misalnya. Apakah bertahan lama nggak itu? Nggak ya Bapak Ibu ya, nggak, paling 5 menit oke diam mereka, apalagi kelas rendah ya, kelas bawah itu paling 5 menit, 10 menit mungkin sudah mulai gelisah mereka, ya. Itu berarti mereka belum memiliki motivasi internal dalam dirinya, motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal itu tidak bisa bertahan lama, ya. Itulah yang mungkin yang sering kita lakukan, ya Bapak Ibu. Nah sekarang menurut Ki Hajar Dewantara di sini, ini adalah Bapak pendidikan kita, bahwa yang namanya merdeka. Jadi anak-anak itu harus merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Jadi
artinya merdeka bukan sesuka-sukanya ya, tetapi dia bisa mengendalikan dirinya, bisa dia memerintah dirinya sendiri. Itulah menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini terdapat dalam bukunya, yaitu Keteladanan Sikap Merdeka, itu cetakan kelima yang pada tahun 2013 halaman 469. Ini adalah menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, dihukum oleh penghargaan. Coba kita perhatikan sama-sama ya Bapak Ibu. Di sini ada pernyataan bahwa dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi menurut yang kami pelajari bahwa katanya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini adalah dorongannya berasal dari eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, ya, ketergantungan. Jadi kalau dihukum penghargaan itu sama-sama berasal dari eksternal dan nanti bersifat ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Coba kita lihat Bapak Ibu. Di sini disampaikan bahwa dampak dari pemberian penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Di mana ketika anak itu sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, ketika dia diberi penghargaan, dia gak akan mau lagi berkreativitas, ya. Itu mematikan kreativitasnya juga, ya. Dia akan merasa udah cukup puas sampai di situ saja. Dia gak mau lagi berkembang, ya. Kalau tidak ada diberikan penghargaan. Nah, di situ. Lalu penghargaan itu juga mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan yang kita berikan itu bisa mengurangi motivasi dalam diri kita. Itulah dampak dari pemberian penghargaan. Jadi pemberian penghargaan berupa hadiah-hadiah itu menurut budaya positif ini itu tidak terlalu baik diberikan, ya. Itu tidak terlalu boleh, tetapi itu tidak menjadi suatu dikatakan suatu yakin kita bahwa itu akan membuat dia menjadi lebih baik, tidak ya? Ini menurut Alvin Goh dalam bukunya pada tahun 1993. Ini adalah beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu ya. Nah, ketika seorang anak dalam situasi tertentu kita lihat dia menolong murid atau temannya yang baru masuk di kelas itu, ya, kita lihat, kita perhatikan, lalu kita bisa nanti mengatakan kepada anak tersebut, kita berikan apresiasi, ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang dia lakukan. Misalnya kemarin Bapak perhatikan kamu ini ya, menolong teman kamu. Wah, kamu hebat sekali ya. Nilai kebajikan apa yang sudah kamu lakukan? Kamu memiliki rasa empati yang besar sekali. Seperti itu. Itu adalah situasi di sini, situasi contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang dilakukan murid kita. Ketika kita melihat ada seorang murid yang membantu teman-temannya di tugas kelompok, kita harus menghargai, ya. Berarti anak tersebut sudah menerapkan nilai kebajikan, yaitu kepedulian. Lalu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, nah, ada ucapan terima kasih yang dia dapatkan. Dan juga dia melakukan nilai kebajikan, yaitu rasa tanggung jawab. Dia memiliki rasa tanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat dulu Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini perlu kita lihat. Di sini ada beberapa tindakan-tindakan guru
tindakan ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Sebelum saya jelaskan, Bapak Ibu, kita perhatikan bersama tindakan-tindakan yang ada di papan tulis ini. Yang pertama, ketika siswa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena dia datang terlambat ke sekolah, ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Ya, siapa yang berkenan untuk menjawabnya? Mungkin ada beberapa di sana pertanyaan. Bolehlah satu-satu ya, dari besar mana? Yang pertama, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Apakah itu tindakan guru itu merupakan hukuman atau konsekuensi menurut Ibu? Iya. Menurut saya ini merupakan konsekuensi juga. Kalau untuk diri sendiri, kita bisa mengatakan kepada siswa kalau terlambat itu pasti akan ada hukumannya. Nah, kita memberikan nasihat. Kalau terlambat pasti ada hukumannya. Kalau tidak terlambat pasti tidak akan ada hukuman. Nah, hukuman yang diterima siswa itu pasti ada konsekuensinya. Jadi supaya siswa itu mengatakan pada dirinya "saya tidak akan terlambat lagi", karena dari hukuman pasti akan ada konsekuensi dari yang sudah dilakukan. Misalnya dia terlambat, pasti ada konsekuensi dari tindakan terlambat. Jadi maka dia harus mengatakan pada dirinya supaya dia tidak terlambat lagi. Oh iya, terima kasih Bu. Berarti ini konsekuensi ya. Oke, lanjut Bu, coba yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket itu 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Dipilih aja Bu, hukuman boleh, konsekuensi boleh. Nanti kita akan lihat bersama hukuman dan konsekuensi itu. Hukuman ya. Baik, terima kasih Pak. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Awalnya saya tidak paham mengelompokkannya, cuma setelah saya baca semua itu yang ada kata-kata diminta dan disuruh, itu contoh yang membersihkan murid disuruh itu kan, yang kedua itu sama. Itu setiap ada meminta itu pasti hukuman, karena itu yang diberikan oleh guru kepada siswa mendadak dengan maksudnya apa ya, tanpa ada apa ya Pak ya, masih ada apa-apa 1, 2, 3 kali maksudnya tanpa kesepakatan ya, tanpa anak ketahui, jadi itu tiba-tiba dan ya. atas kemauan gurunya. Sedangkan yang lainnya misalnya mencatat itu sejak awal pasti sudah ada diketahui anak. Misalnya kalau tidak buat tugas nanti akan begini dan anak tidak melaksanakan, tapi ada kesepakatan semacam sudah disampaikan sebelumnya. Jadi semua saya hukuman konsekuensi sama restitusi sedikit beda kan, cuman yang selama ini kita lakukan banyak kali itu hukuman. Konsekuensi itu biasanya dari aturan yang sudah kita buat. Oke, terima kasih Pak buat masukannya. Pak Jonan dulu. Yang selanjutnya Pak, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah termasuk satu hukuman di mana si anak harus mengganti kertas temannya. Jadi anak itu dibebani dengan mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret. Oke, terima kasih Pak. Ibu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut saya itu adalah hukuman karena dia diberikan konsekuensi begitu ya, diberikan hukuman gitu. Iya, membersihkan tumpahan air. Oke, terima kasih Bu. Bapak lanjutkan Pak. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Iya. Oke Pak, hukuman ya. Oke.
Terima kasih Pak. Nah Ibu, kira-kira yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJS atau PJOK ya. Ini merupakan suatu hukuman, Bu. Iya, hukuman ya. Terima kasih untuk jawaban Bapak Ibu. Terima kasih sudah menjawab. Nah, Bapak Ibu. Nah, di sini hukuman sesuatu perbedaannya ya, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi memang karena dia melanggar aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Lalu membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Diingat-ingatnya terus Bapak Ibu. Kemarin aku dihukum, misalnya gara-gara aku nggak pakai sepatu hitam dihukum. Keliling lapangan 100 kali contoh, ya kan? Jadi diingatnya. Lalu kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, hanya sebentar saja, ya. Lalu apa itu hukuman? Anak membenci kedisiplinan. Lalu anak, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, harus, ya, dipaksa dia untuk melakukan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan, artinya stimulus tanggapan kita sudah membuat kesepakatan sebelumnya, lalu ketika dia melanggar, dia harus konsekuensinya harus dia lakukan seperti itu, karena sudah disepakati sebelumnya. Nah, di sini mendorong anak untuk mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai ketika dia dihukum. Nah, sedangkan di konsekuensi dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini disadur dari Restitution. Ini Dian Gesen yang membuatnya ya Bapak Ibu. Kalau dengan tadi Bu, gimana jawabannya? Oh iya. Oh nggak saya buat ya Pak ya. Berarti saya lupa memasukkannya. Kemarin saya sudah masukkan ini sebenarnya. Nah dengan jawaban yang tadi ya Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah hukuman, ya Bapak Ibu. Ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, ini juga hukuman. Murid diminta push up, ini juga hukuman. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan juga konsekuensi. Tidak disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan juga termasuk hukuman. Nah di sini ada satu pertanyaan saya. Tadi kita sudah memahami apa itu hukuman dan konsekuensi. Satu pertanyaan saya maaf Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi ya, konsekuensi bukan hukuman, maaf ya sebelumnya. Nah sekarang pertanyaan saya, satu pertanyaan saya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ketika dia mematahkan pensil kawannya, dia membersihkan WC sekolah. Ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman ya, jelas hukuman karena ini tiba-tiba ya, tiba-tiba sekali dia mematahkan pensil kawannya, lalu datang guru, kamu harus membersihkan WC. Jadi dia dihukum karena melakukan tindakan mematahkan pensil temannya. Nah, sampai di situ Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini tadi sudah saya jelaskan
perbedaan konsekuensi dan juga hukuman. Nah, selanjutnya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Di sini bisa kita lihat bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada proses memperbaiki sehingga nantinya mereka bisa kembali ke kelompok mereka ya dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka lakukan. Berarti kita tidak menghukum mereka, tetapi membantu mereka untuk dapat berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Ya Bapak Ibu, ini menurut Gosen. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini adalah keyakinan kelas. Materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan sekolah atau kelas bukan peraturan? Nah, di sini pada umumnya kita sering melakukan di sekolah kita itu adalah peraturan kelas, peraturan sekolah. Sekarang Bapak Ibu sudah kita rubah menjadi keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Keyakinan itu merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ini keyakinan kelas mudah dipahami oleh anak-anak, mudah dipahami dan mudah diingat oleh mereka sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik. Keyakinan kelas yang sudah disepakati ini untuk mendukung motivasi intrinsik dalam diri anak-anak kembali ke nilai-nilai yang baik. Nah, keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas, contohnya dari sini, keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, mereka perlu senang, melakukan tugas, ya, selalu bersikap positif, lalu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Di sini ya keyakinan kelas, mereka yakin dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nanti kita ganti menjadi keyakinan kelas. Ya, lalu dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini adalah jenis-jenis peraturan yang mungkin sudah kita buat di sekolah dan di kelas kita. Di sini juga ada ya Bapak Ibu, tata tertib siswa di dalam kelas seperti yang ada di papan ini. Di sini ada katanya hormat kepada guru dan teman, tidak meninggalkan kelas saat proses belajar mengajar. Ini adalah peraturan. Nah, peraturan ini adalah hal yang mungkin tidak semua anak-anak melakukan ini atau diikutsertakan untuk membuat ini. Tetapi kalau keyakinan kelas itu harus semua anak kita libatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu lihat peraturan kelas nanti kita akan rubah menjadi keyakinan kelas. Artinya apa di sana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas siswa bertanggung jawab. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut Bapak Ibu, apa saja kebutuhan-kebutuhan dasar yang kita inginkan setiap hari? Ada kebutuhan akan apa? Kebutuhan yang kita butuhkan. Kita butuh makan nggak Bapak Ibu? Butuh ya kan? Kita butuh disayangi nggak? Butuh. Kita butuh menikmati kebahagiaan? Butuh. Kita butuh bebas, tidak dikekang ya kan? Kita juga butuh kita diakui jadi penguasa seperti itu, penguasaan. Nah, itu adalah
5 kebutuhan dasar dari manusia. Lalu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru. Di sini Bapak Ibu lihat di sana ada 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai penghukum. Ada nanti guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ketika murid melakukan sesuatu tindakan yang tidak tepat, misalnya apa yang dilakukan oleh guru, kalau guru sebagai penghukum, dia akan menghardik, memarahi anak itu, bahkan menunjuk-nunjuknya. Tetapi ketika guru membuat rasa bersalah pada diri anak, dia akan berceramah, ya. Dia akan berceramah, ibu kecewa sama kamu, seperti itu. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah, kalau sebagai pemantau, dia akan berkata, apa peraturannya? Ya. Lalu kalau sebagai manajerial, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah kita yakinin, ya Bapak Ibu di sini. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, perhatikan pertanyaan. Ini ada pernyataan di sini. Ada pernyataan di dalam tulisan saya ini. Coba kita amati Bapak Ibu. Kalau dikatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ini posisi kontrol sebagai apa gurunya? Sebagai saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa Bapak Ibu? Bisa memberikan pendapatnya? Sebagai kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti sebagai apa? Sebagai penghukum, ya. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, berarti membuat merasa bersalah. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, itu sebagai manajer, ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu berarti dia posisi sebagai pemantau, ya Bapak Ibu, karena dia memantau kegiatan anak ini. Mungkin selama ini dia yang paling sering terakhir, ya. Jadi di sini posisi guru sudah kita ketahui. Semoga nantinya kita juga bisa membuat anak-anak kita menjadi lebih baik dengan menempatkan posisi kontrol guru yang baik. Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, validasi tindakan yang salah ini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, ya. Dengan berkata mungkin tidak apa-apa, nak, manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Berbuat salah itu wajar. Itu yang kita katakan ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, ya. Kita akan menstabilkan identitas anak tersebut. Lalu kemudian yang kedua itu membantu murid mengenali, ini membuat rasa bersalah, ya Bapak Ibu, yang di atasnya saya tidak ganti. Membuat rasa bersalah, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar. Ini sebenarnya bukan menstabilkan identitas, tapi membuat rasa bersalah, ya. Kita akan bertanya kepada anak tersebut bahwa setiap apa yang dilakukan, tindakan manusia itu pasti memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Misalnya kita bisa bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu.
Lalu yang berikutnya, yang terakhir, menanyakan keyakinan ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika anak itu mengalami suatu atau membuat sebuah masalah. Nah, di sini adalah contoh penerapan yang sudah saya lakukan. Ya Bapak Ibu, di sini saya menerapkan segitiga restitusi ketika seorang anak di kelas saya terlambat. Ya, jadi saya menstabilkan identitasnya, kemudian saya lanjutkan, kemudian saya menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar anak tersebut. Nah, ketika saya sudah menerapkan segitiga restitusi, saya akan menerima umpan balik dari anak, yaitu dia merasa senang dan bahagia. Karena apa? Karena saya sudah menyelesaikan masalah bersama dia dengan cara yang baik. Ya, dia merasa tidak tertekan dan dia bisa kembali ke kelompoknya dengan perasaan nyaman. Ya, ini adalah salah satu hal yang saya lakukan di dalam kelas saya ketika ada murid saya yang terlambat. Nah, ini penutup Bapak Ibu. Ya, penutupnya sebagai seorang guru, ya, kita marilah bersama-sama untuk selalu berkolaborasi. Itu yang paling diharapkan ya Bapak Ibu, untuk membuat anak-anak kita menjadi cerdas, bukan hanya cerdas tetapi berakhlak ya. Lalu untuk menerapkan budaya positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian, memiliki profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Jadi Bapak Ibu sangat perlu sekali ya untuk setiap melakukan kegiatan kita melakukan refleksi ya. Jadi tidak tertutup juga pada hari ini saya mengharapkan ada refleksi dari kita bersama. Saya harapkan Bapak Ibu tolong dituliskan refleksi apa jawaban dari yang saya paparkan. Nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi maksudnya Bapak Ibu, saya mohonlah Bapak Ibu membuat sebuah catatan mengenai paradigma apa yang sudah Bapak Ibu temukan atau dapatkan setelah saya menyampaikan budaya positif. Lalu perasaan apa yang muncul dalam diri Bapak Ibu selama mengikuti sesi ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Lalu peran among seperti apa yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini? Selamat siang, saya Eternawati Sarunata. Saya rekan kerja Ibu Dewi Masaragi di SD Santa Melania Sarude. Menurut saya mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dewi Masaragi mengenai budaya positif, memang sudah kita ketahui bahwa siswa ada disiplinnya ya, tetapi itu masih berasal dari luar dirinya. Namun dari yang sudah dijabarkan oleh Ibu Saragi mengenai budaya positif ini sangat baik sekali dan menginspirasi bagi kami guru dan juga bagi siswa. Bagaimana cara kita mengajari siswa menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolah dan juga dalam dirinya. Nah, bagi kami guru itu sangat baik kita
atau sangat baik kita untuk memposisikan diri kita, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai membuat siswa itu merasa bersalah, sebagai teman atau sebagai manajer. Nah, kita harus posisikan diri kita pada saat kita dalam membimbing siswa di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku budaya positif itu kepada siswa? Dari cara siswa itu berperilaku, bagaimana kita mengayomi siswa itu supaya dia menerapkan budaya positif dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian dalam budaya positif ini juga kami sangat mengharapkan semoga adanya destinasi untuk yang berguna untuk membentuk siswa itu berkarakter baik, ya, sesuai dengan yang kita harapkan sebagai guru di sekolah ini, dan juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Terima kasih.